Aneh deh kadang kita nih cara bicaranya, mbok yang bermutu gitu ya. Makanya ibu suka diam aja, karena bukan apa, males jadinya. Mbok berbicara tuh bermutu, mikirnya tuh ya logik, rasional. Pertanyaannya kan bisa nggak dia dengan 10 skala Richter. Nah, tolong deh diuraikan, rakyatnya dikasih tahu bahwa oh ini nggak sanggup. Ya kalau lautnya tsunami, katakan tsunami ya, itu pulau apa nggak tenggelam ya? Loh iya dong, logikanya kan gitu dong. Ada tsunami-nya kan tinggal berapa meter. Nah itu pikir yang Selat Sunda. Apalagi ya, sudah toh ya, semua ya. Sudah loh, semua lah di sini ada. Apalagi coba ya, saya buka-buka. Coba ya, supaya tahu nih sedikit bagi yang belum tahu. Nih ya, ada yang judulnya. Makanya kan kalau dipikir hebat, kok berani nulis zaman segitu. Demokrasi politik dengan demokrasi ekonomi itu sama dengan demokrasi sosial. Dan artiannya apa? Beliau berani mengemukakan pikiran-pikirannya. Nah sekarang urusan demokrasi. Sekarang kita ini sebetulnya mau berdemokrasi yang kayak apa tau? Kan gitu. Demokrasi untuk demokrasi, demokrasi terpimpin, demokrasi liberal, demokrasi gotong royong, apalagi seperti di China. Saya bicara sedikit lagi soal China. Dibanding dengan India, mengapa China menjadi begitu meroket? Karena ketika dia menutup dirinya, itu bukan dia diam saja. Yang paling utama adalah memberi pelajaran dan pengajaran kepada rakyatnya. Rakyatnya itu dia suruh punya disiplin. Dia bilang, tokoh-tokoh di China bercerita pada saya, bayangkan kalau saya mengikuti demokrasi ala Barat yang liberal, padahal jumlah penduduk di China itu mungkin sekarang sudah 1,5. Apa nggak hancur China ini? Belum kasih makannya, belum kasih pendidikannya, belum kasih kesehatannya. Jadi maka kami boleh saja oleh orang Barat dibilang kita tidak punya demokrasi. Oke. Ibu bilang oke. Jadi kalau begitu, nanti kalau mereka sudah punya disiplin, mereka tahu tujuannya mau kemana, dan mereka tahu negaranya seperti apa, maka kita buka ini pelan-pelan. Ini kenyataannya sudah terjadi. Maka China itu langsung meroket, karena seluruh rakyatnya itu mengetahui apa yang diinginkan sebagai bangsa, bukan orang per orang, sebagai bangsa. Dan itu dididik dari masih kecil. Pertanyaan saya, pendidikan seperti itu baik atau tidak? Kita ini adalah penduduk kira-kira mungkin sudah 250, kalau betul-betul dihitung loh. Karena kan susah sekali mau menghitung ke Pegunungan Jaya aja berapa orangnya. Saya pikir kadang-kadang statistik itu ada errornya juga. Saya tidak tahu berapa persen errornya. Apalagi kalau saya lihat, kalau saya pergi ke daerah-daerah yang namanya kira-kira 1 kilo, pasti ada ibu-ibu muda sedang menggendong bayi dan anak umur 1 tahun. Itu kira-kira ada 50 orang. Itu saya hitung loh. Artiannya apa? Keluarga berencana bohong kalau berhasil. Tidak berhasil. 1 kilo 50 orang itu gede loh. Nah, apa kita hanya mau mengatakan, ini saya singgung sedikit, keluarga berencana.
Apa kita hanya akan mengatakan itu hak kita dong, mau beranak berapa? Nah pertanyaan saya kan, oke, hak kamu ya. Jangan kamu mengeluh. Kalau kamu hanya akan menjadi manusia yang bodoh, yang tidak sehat karena anakmu 10, kamu mau kasih makan apa? Tanpa suatu perencanaan. Maaf loh, karena banyak loh yang mengatakan begitu kepada saya. Itu kan berarti juga harus di-manage. Sekarang udah bisa kalau hanya akan keluarga berencana juga, tapi keluarga besar. Kalkulasi saja, coba saja cari disertasi untuk keluarga berencana berhasil apa tidak, dengan menghitung saja. Kalau satu bayi lahir, berapa banyak uang yang harus diberikan sampai dia katakan menjadi seorang sarjana lulus. Gede loh. Belum lagi kan sarjana apa lagi kan? Seperti kedokteran sekarang saya dengar kalau untuk spesialis itu paling tidak 250 juta. Nah, ini adalah hal-hal dari cara berpikir kita yang saya berkeinginan adik-adik yang ada di sini. Dan saya sangat berterima kasih bahwa adik-adik mau datang ke Megawati Institute untuk mungkin kita memberikan pikiran-pikiran yang nilainya berbeda dengan mereka-mereka yang biasanya memberikan. Karena kita di sini berupaya untuk membuka suatu alam pikir dari Bung Karno yang dari awal saya telah upayakan untuk bisa mengenalnya dengan baik. Jadi sekali lagi saya berharap hal ini bisa membuat tertariknya adik-adik pada seorang yang bernama Bung Karno itu. Karena dengan demikian maka alir pikir beliau dan Indonesia ini sebetulnya menyatu. Sehingga sebenarnya kalau hal itu yang bisa kita kerjakan, tentunya akan lebih mendatangkan kemajuan bagi Indonesia yang kita cintai. Saya kira itu ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kalau mungkin dalam di antara saudara-saudara ada yang atau teman-teman semua ada yang ingin melakukan pendalaman, kami persilahkan 3 orang. Jangan takut, karena jangan Bang Musa dulu dong, yang mahasiswa dulu. Silakan adik-adik dulu. Yang perempuan ada? Kalau enggak saya tunjuk nih. Harus berani. Ya. Mana tadi itu? Yang perempuan? Mana ini? Besok. Mbaknya? Ya itu. Nah, Mas, yang kedua ada lagi? Mas Sofian, silakan Mas. Ya, kemudian nanti si mbaknya ya. Langsung aja. Nama saya Ali Rasid dari Bandung International. Pertanyaan saya mungkin satu, bagaimana cara Bung Karno mendidik anak-anaknya? Kalau Bung Karno seorang politisi, mungkin yang saya lihat hanya ibu atau guru yang kelihatan di politik yang ada muncul.
akan yang lain ada. Itu aja. Terima kasih Mas Ali Rasid. Ayo Mbak. Selamat siang. Perkenalkan, saya Valentina dari Institut Pertanian Bogor, IPB. Sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan tentang Soekarno ya. Kira-kira pemikiran seperti apa gitu yang Soekarno dapatkan ketika dia pernah mencetuskan ingin menjadi presiden Indonesia seumur hidup? Terima kasih. Terakhir Pak Sufyan. Selamat pagi. Ya, kami adalah pengagum Bung Karno, juga berikut keturunannya tentunya Ibu Mega. Di sini saya ingin menyampaikan memang betul bahwa beliau itu seorang filosofi, bahkan menurut saya melebihi dari Aristoteles. Bahkan dunia pun juga sangat mengagumi pemikiran-pemikiran beliau. Salah satu contoh pemikiran beliau yang saya kagumi itu ketika beliau berpidato di UI tahun 1963, yang isi daripada pidatonya beliau mengatakan, "Aku gandrung akan persatuan bangsaku, bangsa Indonesia. Arahan batakmu, ayu kemayunya Jawamu, dan gagah beraninya orang Aceh, serta uletnya orang Sulawesi." Jadi beliau juga betul yang kata Ibu katakan tadi, bahwa beliau sangat pandai berkata-kata. Bahkan dalam pidatonya itu beliau juga mengatakan, "Hai pemuda-pemuda